Aquarius, hai. Ini adalah reading general untuk Aquarius, Sun, Moon, Rising, dan Venus 72 jam akan datang. Apa yang harus kamu ketahui, apa yang harus kamu persiapkan diri untuk melindungi energi kamu. Ini adalah penceritaan hidup Aquarius secara umum. Jadi oleh karena secara umum sahaja, pastinya tidak menepati situasi Anda 100% karena sebahagian yang terbacakan di sini energi Anda, sebahagian lagi energi orang lain, dan juga boleh menjadi keterbalikan energinya ya, keterbalikan penceritaannya dengan cross watcher, energi cross watcher. Oke, jadi saya menggalakkan Aquarius untuk menonton reading zodiak lain yang terdapat dalam carta astrologi Anda, dalam rising sign, moon sign, dan Venus sign Anda untuk mendapat gambaran yang lebih tepat lagi. Apa sebenarnya yang berlaku dalam tempo 72 jam akan datang. Oke, Aquarius, untuk Anda yang pertama kali hadir di dalam reading saya, terima kasih. Saya harap kamu dapat pencerahan yang kamu cari. Untuk Anda yang sentiasa setia bersama dengan saya, terima kasih. Sokongan Anda sangat besar maknanya bagi saya. Oke, Aquarius, kita lihat apa yang menanti Anda dalam 72 jam akan datang. Mohon berikan saya kad yang menjelaskan situasi Aquarius dalam tempo 72 jam akan datang sebagai pencerahan, penjelasan sebagai persiapan kepada Aquarius untuk melindungi diri daripada energi luar. Terima kasih. Cerita hidup Aquarius, energi yang mempengaruhi cerita hidup Aquarius 72 jam akan datang. Oke, Aquarius, kamu ada bankrupt dan cyberbully. Oke, saya segera mengesan energi gosip tentang kamu. Ada yang bergosip tentang Aquarius, katanya Aquarius, saya tidak pasti, saya merasakan bukan semua berada dalam situasi ini, bukan semua mendapat gosip seperti ini. Ada cerita-cerita, ada kata-kata negatif tentang keadaan keuangan Aquarius. Ada yang mengatakan Aquarius, kamu menghadapi kebankruptan. Kamu bakal diisytiharkan sebagai bankrupt. Ada yang bercakap tentang sumber pendapatan Aquarius dari sumber yang tidak halal. Begitu ceritanya. Nah, ada yang mengatakan Aquarius, kamu tidak punya apa-apa, kamu tidak ada duit, kamu banyak banyak persoalan yang saya lihat di sini, persoalan orang lainnya, dan bukan saya melihat ini gosip di kalangan sesama mereka. Ada yang bergosip di dalam WhatsApp group, ada yang membuat kenyataan melalui media sosial walaupun tidak disebut nama, tetapi niatnya adalah bercerita tentang Aquarius, begitu energi yang saya terasakan. Saya tidak tahu kenapa timbul gosip seperti ini, tetapi ada yang mem, apa, men, men, me, membuat posting yang boleh menjatuhkan nama baik Aquarius. Saya tidak tahu di mana kebenarannya, sejauh mana kebenarannya. Mungkin benar ada di antara kamu yang berada dalam situasi ini, tetapi itu tidaklah tidak memberi lesen untuk orang memalukan, kan? Memalukan orang lain, bukan? Jadi saya saya lebih melihat ini sebagai karena ada rasa tidak puas hati itu, karena ada rasa dendam kepada Aquarius tersimpan di dalam hati, jadi timbullah cerita seperti ini. Kamu dijadikan sebagai bahan cerita, bahan gosip. Oke. Nah, oke, kalau kamu punya hubungan dengan seseorang Aquarius, apalagi kalau kamu berada di bidang yang sama, dalam pekerjaan yang sama. Kalau hubungan, saya kan ini namanya romantic love affair, secret lover, tapi tidak semestinya. Mungkin kamu ada hubungan romantik dengan seseorang secara rahasia, tetapi kamu harus berhati-hati walau siapapun dia. Walaupun dia adalah kekasih, dia adalah skandal, dia adalah suami atau istri kamu, kalau kamu berada di bidang yang sama, tetapi merupakan persaingan dalam pekerjaan,
Saya mengesan energi content creator di sini. Saya tidak tahu kenapa sejak akhir-akhir ini reading saya banyak keluar energi content creator. Mungkin ada beberapa content creator di YouTube, di luar sana, di YouTube, TikTok, mungkin yang uh, saya tidak pasti sama ada mungkin mengikuti reading saya juga ya. Jadi banyak yang saya terbacakan energi content creator sejak akhir-akhir ini. Jadi berhati-hati karena ada yang coba meniru. Coba meniru, menduplikasi uh, creativity kamu, pekerjaan kamu. Jadi ada yang mencuri hasil karyamu dan menyatakan itu adalah hasil karyanya sendiri. Dan saya juga merasakan ada yang mengambil idea dan mengambil idea mengolahnya kembali menjadi lebih baik daripada idea Aquarius. Jadi berhati-hati ya Aquarius. Simpan baik-baik dokumen tentang pekerjaanmu dan uh, energi ini berada dalam energi air sign, energi uh, unsur unsur angin. Dan ketika saya berniat untuk melakukan reading untuk zodiak unsur sign, saya mendapat petanda ya, saya diberi penglihatan lipan. Okay. Dan saya tidak heran jika saya masuk dalam reading Gemini, energi ini keluar juga. Karena ketika saya bermeditasi, saya berniat untuk melakukan reading unsur angin, saya diperlihatkan ada lipan. Saya harap kita menggunakan istilah yang sama untuk binatang ini ya, lipan yang banyak kaki itu. Berada di celah-celah dokumen penting. Berada di celah-celah dokumen penting. Jadi ada 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 pribadi, ada entiti yang coba menjatuhkan kerja ya para unsur angin. Kalau kamu adalah unsur angin ataupun unsur angin sangat kuat di dalam carta astrologi kamu, maka harus berhati-hati. Walau dengan siapapun, karena ada yang coba meniru kerja kamu, meniru hasil karya kamu, menduplikasi hasil karya, mencuri hasil karya. Jadi itu yang harus kamu ketahui dalam tempo 72 jam ini. Dan kamu ada seseorang sedang memperhatikan kamu. Oke. Ada di antara, saya tidak pasti kalau ada di antara kamu yang memenangi perjudian baru-baru ini. Kamu sedang diperhatikan. Berhati-hati. Energi pencuri ada di dalam energi kamu ya. Jadi mencuri creativity, mencuri banyak barang kepunyaan kamu juga. Jadi berhati-hati tentang hal ini. Ini energi kamu. Sepatutnya dalam reading 72 jam, apa yang terletak di atas meja adalah reading energi luar. Ini adalah energi luar dalam reading saya ya. Cara pembacaan saya. Dan di bawah deck adalah energi Aquarius. Jadi, tapi kamu boleh terbalikkannya. Kamu mungkin berada di atas meja, energi kamu berada di atas meja atau juga mungkin berada di bawah deck. Jadi, ada di antara kamu yang saat ini menghadapi masalah kendaraan. Jadi, kamu tidak begitu peduli tentang hal-hal yang berada di energi yang berada di luar diri kamu. Karena itu mudah untuk mereka memanipulasi energi Aquarius karena fokus kamu sekarang adalah bagaimana untuk mengatasi masalah kendaraan. Kendaraan rusak, tidak ada kendaraan langsung. Jadi itu yang berada dalam fokus kamu. Itu yang berada dalam pikiran kamu. Dan ya, benar. Benar kamu berkekurangan saat ini, tetapi tidak semestinya kamu bankrupt. Langsung tidak ada. Cuma tidak cukup. Tidak cukup sahaja. Dan ada yang memikirkan tentang perkahwinannya di sini. Perkawinan dan keuangan. Dan kamu coba, yang bagusnya energi kamu Aquarius, kamu coba untuk tidak memikirkan hal ini. Nah, tidak bermaksud, saya merasakan untuk sebahagian kamu memikirkan tentang perkawinan, pernikahan kamu sendiri dan juga keuangan diri kamu. Tetapi ada di antara kamu yang
mengganggu pikiranmu, seseorang dalam hidup kamu, saya tidak pasti, mungkin anak begitu, mungkin anak kamu, adik-beradik kamu, ahli keluarga ya, uh, kamu memikirkan perkahwinannya dan keadaan keuangannya pada masa akan datang. Dan saya pasti ada di antara kamu yang memikirkan, kalaulah ini seperti uh, keinginan, kehendak, alangkah baiknya, saya, saya tidak pasti energi siapa. Ada yang berada dalam pikirannya, mahu memilih untuk berkahwin dengan seseorang yang kamu tidak cintai, kamu rasa tidak, bukan bukan energi yang tepat dengan kamu, tetapi kamu memilih dia karena dia boleh support kamu dari segi keuangan. Support kamu dari segi keuangan itu berada dalam pertimbanganmu, dalam pikiranmu, tetapi ada kerisauan tentang karma di sini. Jadi letak diri Anda di mana berada ya, Aquarius. Kalau kamu berada dalam energi ini, ya ini energi kamu. Kalau tidak, ignore saja, lepaskan, tidak perlu pikir banyak. Itu bukan energi kamu. Oke, tidak salah memilih orang yang punya berkemampuan untuk dijadikan pasangan. Itu adalah pilihan masing-masing. Dan bagi saya, kita berhak untuk memilih jalan hidup masing-masing ya. Oke, apakah bankrupt dan cyberbully di sini? Berikan saya penjelasan, pencerahan. Apakah cyberbully, bankrupt, siapa dan apa niat? Kenapa ada situasi ini? Apa yang dipikirkan, apa yang mereka pikirkan, bagaimana emosi mereka terhadap Aquarius? Terima kasih untuk penjelasan dan pencerahan. Siapa mereka ini, Aquarius? Oh, ini ego yang sangat tinggi. Punya rasa cinta terhadap diri sendiri yang luar biasa. Jadi ini lebih kepada seseorang yang sangat mementingkan diri sendiri. Kalau saya dapatkan ini, selalunya saya merasakan seseorang yang memilih untuk mengasihi diri sendiri, tidak semestinya mementingkan diri sendiri. Tetapi untuk energi ini, saya merasakan keegoan seseorang ya. Dia punya ego yang tinggi, dia merasakan dia adalah yang terbaik, dia adalah yang terutama, terutama dalam hidupnya, seperti itu. Pernah merasa kecewa karena kamu? Nah, ini yang saya sudah terkesankan sejak dari awal tadi energinya. Ada rasa dendam terhadap Aquarius. Dendamnya itu yang mendorong individu ini untuk bergosip, untuk mengeluarkan posting negatif untuk Aquarius. Walaupun tidak disebutkan nama kamu Aquarius, tetapi niatnya adalah Aquarius. Dan kata-katanya itu condong ke arah Aquarius. Pasti orang mengetahuinya, pasti dapat mengagak, pasti dapat menduga siapa yang diperkatakan. Ya, pastinya individu ini seseorang yang pernah rapat dengan kamu ya Aquarius. Karena ini kebenaran ini apa sebenarnya bukan 100% apa yang dikeluarkannya itu adalah penipuan. Ini sesuatu yang benar yang dia ketahui. Diketahuinya mungkin daripada mulut Aquarius sendiri, karena saya mengesan energinya pernah rapat dengan Aquarius tetapi ada rasa dendam. Pernah rasa ada perasaan ditikam. Ada perasaan dikhianati oleh Aquarius. Mungkin juga dia adalah seseorang dari masa lalu kamu. Seorang yang mendapat rejection, tidak dapat menerima penolakan daripada Aquarius. Jadi siapapun dia, sama ada dia adalah mantan kekasih ataupun mantan business partner, yang pastinya dia pernah merasa penolakan
merasa penolakan daripada Aquarius. Tidak dapat menerima kenyataan. Dia ditolak. Dia ditolak oleh Aquarius. Berikan saya romantic love affair di sini. Jadi Aquarius, saya hanya mampu memberi situasinya, tetapi terpulang kepada Aquarius bagaimana kamu menghadapi situasi ini. Nah, pada saya cyberbully lagi dilayan, lagi membesar situasinya. Jadi biarkan dia bercakap, biarkan dia mengeluarkan kata-kata, biarkan dia menghakimi Aquarius. Kalau tidak dilayan, kalau tidak dipeduli, dia akan berhenti dengan sendirinya. Apakah romantic love affair dan creativity di sini? Ini seperti ada seseorang dalam hidup kamu Aquarius yang mau menjalani kehidupan seperti Aquarius. Dia nampak kamu punya gift, kamu punya kebolehan. Nah, kebolehan sebagai seorang ketua, kebolehan sebagai seorang content creator. Dia mahu menjadi seperti kamu. Dia mahu menjadi sebaik kamu, tetapi dia tidak mampu. Apa yang dia lakukan? Mengambil ide, mengambil ide, creativity, perancangan Aquarius. Oke, twin flames. Kamu ada twin flames di sini. Nah, oke, untuk sebahagian kamu, dia bukan tentang mencuri ide, mencuri pekerjaan kamu, tetapi ini lebih kepada sikap kamu berdua adalah menjadi cerminan. Nah, oke, Aquarius. Ambil mana yang tepat dengan situasi Anda, tapi dalam masa yang sama jangan abaikan pesanan tentang menjaga pekerjaan kamu, menjaga kerahasiaan pekerjaan kamu, strategi kejayaan. Itu jangan diabaikan, walaupun sebenarnya mungkin orang-orang di sekelilingmu, kekasihmu, teman baikmu tidak ada niat seperti itu, tetapi tidak salah untuk menjaga kerahasiaan strategimu, ya. Oke. Untuk sebahagian kamu, jika ini bukan seseorang yang mahu mengambil, menduplikasi, mengambil, mencuri ide kamu, ini adalah sikap kamu berdua menjadi cerminan. Kalau kamu Aquarius, kalau kamu hambar, tidak mahu memberi layanan kepada pasangan kamu juga melakukan hal yang sama. Kalau kamu ada rasa marah, ada rasa dendam terhadap pasangan, dia juga begitu. Kalau kamu ada rasa iri hati, cemburu dengan kejayaan pasanganmu, dia juga seperti itu. Jadi bagaimana, yang ini saya boleh beri cadangannya, bagaimana untuk mengatasi situasi ini. Jadi bagaimana untuk engkau menjalani kehidupan yang harmoni dengan twin flame-mu, engkau harus menjaga emosimu. Baik emosimu, maka baiklah juga emosinya. Engkau baik kepadanya, maka dia juga baik kepada engkau. Karena dia mengambil emosimu, kamu mengambil emosi dia. Kalau kamu ada tiba-tiba rasa benci dengan pasangan, tiba-tiba ada rasa tidak senang dengan pasangan, ada rasa cemburu dengan pasangan, tapi kamu tidak tahu kenapa harus cemburu. Kenapa cemburu? Tidak tahu kenapa cemburu. Tiba-tiba rasa cemburu. Mungkin karena pasanganmu, twin flame-mu, ada rasa cemburu itu terhadap Aquarius. Untuk menetralkan suasana, untuk mengharmonikan suasana, engkau harus mengawal diri. Engkau harus ada mengundang rasa cinta, rasa kasih terhadap pasanganmu, maka dia mengambil, dia menduplikasi emosi kamu. Selamat hubungan. Oke, Aquarius.
happily single. Oke. Dan moving on. Oke. Jadi kamu berdua berada dalam situasi ini. Ini untuk kalau keinginan kamu itu hidup single. Dia juga merasa seperti itu. Kalau kamu rasa kamu harus meneruskan perjalanan hidup tanpa kehadiran dia, dia juga merasakan perkara yang sama, hal yang sama. Tetapi, saya katakan di sini tetapi, ini adalah energi yang diambil, energi Aquarius yang diambil oleh pasangan kamu. Saya harap kamu paham penjelasan saya. Tetapi apa yang diinginkan oleh pasangan kamu Aquarius yang sebenarnya, dia masih mahu bersama dengan kamu. Dia tidak mahu hubungan ini on and off. Sekejap ada, sekejap baik, sekejap lagi berpisah begitu. Dan dia tidak mahu hubungan ini digantung begitu sahaja tanpa ada kata putus, berpisah ataupun bagaimana. Masih berada dalam relationship ataupun bagaimana. Seperti itu. Oke. Berikan saya penjelasan untuk energi ini. Siapa yang mengintai kehidupan? Apa tujuan individu ini, energi ini? Mengintai kehidupan Aquarius. Pastinya ini tidak resonate untuk semua orang ya. Ini untuk seseorang tertentu. Ada yang merasa kamu sangat bertuah ya, Aquarius. Ada yang ingin mengetahui bagaimana engkau boleh menjalani kehidupan seperti ini. Kenapa engkau sangat bertuah? Love message, sweet talk, shame, dan Aquarius. Ada seseorang yang memperhatikan kamu, ada keinginan untuk mendekati kamu, dia mahu ada hubungan romantik dengan kamu sebenarnya. Tapi dia segan, dia rasa malu. Kamu mungkin punya lebih punya kestabilan keuangan berbanding dirinya sendiri. Status keuangan, status hidup lebih baik daripadanya. Ada rasa rendah diri begitu. Jadi mahu baginya Aquarius, kalau kamu mendapatkan dia terlebih dahulu, kalau kamu yang merapatkan diri dengannya, berkomunikasi dengan dia terlebih dahulu, perasaannya seperti wow, memenangi jackpot. Itu rasa yang dirasakannya. Jadi dia menanti sebenarnya. Dia pura-pura tidak peduli. Untuk sebahagian kamu, Aquarius ini seseorang yang tidak ada komunikasi dengan kamu. Masih ada rasa cinta sebenarnya. Masih menanti kehadiran Aquarius. Tapi pura-pura. Jadi energi Pisces, Gemini, Virgo, Leo ada di sini ya. Oke, berikan saya energi Aquarius 72 jam akan datang. Energi Aquarius 72 jam akan datang. Energi Aquarius 72 jam akan datang. Yang harus diketahui oleh Aquarius. Oke, Aquarius. Kalau kamu menanti sesuatu yang baik terjadi kepada kamu, ada dua perkara. Menanti sesuatu yang baik terjadi kepada kamu. Kamu menanti seseorang kembali kepada kamu. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah berhenti untuk obses. Jangan obses menanti kepulangannya. Jangan obses menanti bila hal itu menjadi kenyataan. Bila aku menjadi kaya nih, bila aku dapat memenangi loteri. Energinya itu contoh. Jadi berhenti untuk obses. Perkara pertama untuk menjadikan impianmu suatu kenyataan menjadi kenyataan, berhenti untuk obses, biarkan alam semesta melakukan pekerjaannya.
ada yang mau bercuti, merancang percutian, tetapi ada halangannya. Ini seperti ada halangan dokumen perjalanan. Kamu akan dapat mengatasi halangan ini. Saya tidak pasti sama ada kamu mahu pergi bercuti ataupun kamu mahu berjalan begitu, berhijrah ke satu tempat yang pastinya memerlukan keuangan dan juga dokumen perjalanan. Kamu rasa hal itu sukar untuk dilakukan, tetapi apa yang kamu nantikan, halangan ini kamu akan dapat selesaikan dengan segera. Lebih cepat daripada yang kamu jangkakan. Percutian yang kamu inginkan kamu dapat. Ada mungkin sebahagian kamu bulan depan, yang kamu nantikan itu berlaku pada bulan depan. Bercuti dari mendengar bebelan seseorang mungkin. Saya tidak pasti energi ini untuk siapa. Ataupun masalah kenderaan dapat diselesaikan, isu tentang kenderaan dapat diselesaikan dengan segera. Oke, jadi itu message yang saya ada buat kamu Aquarius. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan. Terima kasih atas sokongan. Hingga jumpa lagi. Bye.